Halo, selamat pagi, siang, atau malam bagi Bapak Yusuf dan juga teman-teman sekalian yang menonton video ini. Kami dari kelompok O yang beranggotakan saya, Janet Olivia Gunawan dengan NIM 182210056, Erensi Ratu Chelsea dengan NIM 182211166, dan Priscilla Auliaderna Pitupulu dengan NIM 182210098. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemokan hasil dari tugas besar kami untuk melakukan penetration testing untuk full and half dead note 1 dan juga gigachart 1. Untuk memulainya, saya akan langsung untuk mendemokan dari kasus pertama yakni dead note 1. Secara garis besar untuk menyelesaikan mesin ini di boot utama, yakni footprinting dan resonance, lalu gaining access, dan escalating privilege. Dan saya akan membahas dua bagian, yakni footprinting and resonance, dan juga gaining access. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yakni footprinting dan resonance. Proses ini digunakan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang akan membantu kita di fase selanjutnya. Yang pertama, kita pasti harus mendapatkan alamat IP dari mesin target yang akan kita lakukan testing. Jadi, pertama kita lakukan dengan memeriksa antarmuka jaringan dengan command ifconfig. Command tersebut digunakan untuk memantau antarmuka jaringan di sistem operasi Linux. Lalu dari command tersebut kita dapatkan di sini ada ETH0 dan kita jalankan command sudo netdiscover min i ETH0. Command itu untuk menemukan perangkat yang terhubung dalam jaringan lokal, khususnya pada antarmuka jaringan ETH0. Dari alamat IP yang ditampilkan, kita pilih IP yang berketerangan MAC vendor atau hostname-nya yaitu PCS Systematic GmbH. Lalu kita bisa lihat di situ kalau ada dua IP address yang mencurigakan dan akan kita suspek sebagai IP address dari mesin target. Kita mulai coba dulu. Pertama, kita jalankan command sudo nmap min pn min v dan kita coba ke IP address pertama yakni 192.168.732. Tapi dari IP address tersebut kita tidak mendapatkan hasil apapun dan tidak ada port yang terbuka. Oleh karena itu, kita bisa coba untuk melakukan nmap ke IP address kedua, yakni 192.168.733. Nah, setelah proses nmap dilakukan, kita bisa melihat bahwa ada dua port yang terbuka, yakni port 22 dengan servis SSH dan port 88 dengan servis HTTP. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan dari sini bahwa alamat IP 192.168.733 adalah alamat dari target mesin kita. Nah, sekarang kita akan coba, karena tadi ada port 80 yang terbuka dan servisnya adalah HTTP, sekarang kita akan coba akses HTTP servisnya dengan mengetik di browser Mozilla, mengetik alamat IP address-nya dengan port 80. Nah, aslinya itu tidak akan langsung ke direct ke deadnote.fullprinting
full end ini, tapi karena kami telah menyelesaikan mesin ini sebelumnya dan telah melakukan beberapa konfigurasi, maka kami telah mengaturnya. Nah, untuk tahapan kami dalam mengatur konfigurasinya, di command prompt-nya kami menulis /etc/host untuk memastikan bahwa nama domain .node.fullend tersebut dapat diresolusikan dengan benar. Nah, ketika sudah ditambahkan di etc host dan kami sudah menyimpan perubahannya, barulah kami bisa mengakses link.node.fullend/WordPress. Nah, berikut adalah tampilan dari WordPress.node ini. Dapat dilihat kalau di sini ada beberapa hint-hint yang bisa kita perhatikan. Seperti di sini tertulis nama Kira, lalu ada nama L, dan di kanan atas ini ada tulisan hint yang dapat kita tekan. Dan ketika hint-nya ditekan, tulisannya adalah find a notes.txt file on server or see the L command. Nah, dari situ, dari hint untuk menemukan notes.txt di server, kami memutuskan untuk melakukan command dir b. Awalnya kami melakukan command wp-scan untuk melakukan pemindaian direktori pada situs WordPress, tapi karena mengalami koneksi, kami mencari alternatifnya dan menemukan command dir b. Dan setelah kami melakukan pemindaian dengan command dir b, kami menemukan ada salah satu yang menarik, yakni directory wp-content/uploads. Dan kami mencoba akses direktori tersebut di Mozilla dan menemukan kalau itu adalah indeks dari konten-konten yang diupload pada WordPress tersebut. Dan kita di sini bisa melihat secara detail konten apa saja yang telah diupload, tanggalnya, dan juga size dari konten tersebut. Dari sini yang menarik adalah ditemukannya notes.txt dan user.txt. Dari kedua file tersebut, pertama kita akan coba cek dari user.txt. Dan sepertinya dari hasil yang ditampilkan, menurut kami ini adalah suspect list dari username. Sedangkan kita coba untuk buka notes.txt dan sepertinya ini adalah list dari passwordnya. Nah, sebelum lebih lanjut, kami juga akan memeriksa keberadaan robots.txt, yang mana file robots.txt itu sering digunakan untuk memberikan instruksi kepada mesin pencarian mengenai halaman mana yang boleh dan tidak boleh diindeks atau restricted directories. Setelah kami mencoba mengakses file robots.txt, kami menemukan petunjuk, yakni tulisan seperti yang ada pada video,
dan dituliskan bahwa ada satu file yakni important.jpg. Tapi setelah kami mengaksesnya, dikatakan bahwa file important.jpg tersebut tidak bisa di-display karena contains error. Untuk mengatasi hal tersebut, kami akhirnya mendownload file important.jpg tersebut dengan komen widget. Karena kami sudah melakukannya sebelumnya, makanya file tersebut sudah terdownload di Kali Linux kami. Setelah file important.jpg tersebut terdownload, kami akan memeriksa apa isi dari filenya dengan menggunakan komen file important.jpg, dan didapatkan kalau sebenarnya file tersebut adalah ASCII text yang mana tidak sesuai dengan formatnya yakni JPG. Oleh karena itu tadi tidak bisa dibuka dan error. Sehingga kami mengganti formatnya dari JPG menjadi TXT karena isi dalamnya disesuaikan untuk ASCII text. Dan alhasil important.txt bisa dibuka. Dari file tersebut didapatkan hint bahwa login username-nya itu adalah user.txt, dan dia mengatakan bahwa I don't know the password, find it by yourself, but I think it is in the hint section of the site. Nah, kita bisa simpulkan kalau misalnya hint section of site itu adalah notes.txt. Oleh karena itu username-nya betul adalah user.txt dan passwordnya adalah notes.txt. Nah, karena kita akan menggunakan kedua file tersebut, kita download keduanya menggunakan comment widget. Nah, sekarang kita masuk ke tahap 2, yakni gaining access. Nah, setelah kedua file terdownload, yakni file user.txt dan notes.txt, kami menggunakan Hydra sebagai tools untuk melakukan brute force login ke target mesin. Dengan komennya adalah hydra -l user.txt -p notes.txt ssh dan alamat IP-nya yakni 192.168.733. Nah, nanti Hydra akan menampilkan setelah melakukan brute force, Hydra akan menampilkan login dan password yang dapat digunakan untuk login SSH di alamat IP yang tadi sudah dituliskan. Nah, sekarang kita langsung aja coba login di alamat IP tersebut. Nah, sekarang dapat dilihat kalau kita berhasil login ke mesin target melalui SSH dengan kredensial yang ditemukan melalui brute force Hydra tadi. Lalu kita gunakan command ls untuk menampilkan semua file dan direktori dalam direktori kerja saat ini. Nah, ditemukan kalau ada file user.txt. Kita mau melihat apa isi filenya, dan kita bisa gunakan perintah cat user.txt.
setelah ditampilkan hasil informasi dari user.txt, kami mengidentifikasi bahwa teks dalam user.txt itu di-encode menggunakan brain fog. Sehingga kami mengakses decoder online untuk mendekode pesan tersebut. Dan di sini kami akses website bernama decode.fr/brainfucklanguage. Setelah kita mendekode-nya, didapatkan hasil. Kalau hasilnya itu adalah I think you got the shell, but you won't be able to kill me. Dan itu disampaikan oleh Kira. Nah, dari hasil decode tersebut, kita mau cek user mana yang memiliki sudo permissions. Kita gunakan perintah cd home untuk menuju home directory dan menggunakan perintah ls strip al untuk mengetahui directories apa aja yang ada di home directory. Dan memang kita bisa lihat kalau ada dua directory, yakni Kira dan L. Artinya user Kira mungkin memiliki root permission. Kita nggak ada akses untuk user Kira, tapi kita bisa cek file apa aja yang ada di dalamnya. Pertama, pastinya kita harus ubah direktorinya ke Kira dan kita jalankan perintah ls-min-al untuk mengetahui hidden directories di dalamnya. Dan yang menarik di sini ada file kira.txt. Namun, ternyata setelah kita menjalankan command cat kira.txt, kita tidak bisa memiliki hak untuk membukanya. Artinya, kita harus switch user menjadi Kira, namun kita tidak memiliki passwordnya. Salah satu caranya adalah untuk mengetahui dengan configuration files untuk SSH service yang disimpan dalam directory .ssh. Sekarang kita akan coba ubah directory ke .ssh dan jalankan perintah ls-min-al untuk mengetahui hidden directories di dalamnya. Kita bisa lihat di sini kalau ada file authorized keys yang mengandung public keys untuk public key authentication. Kita gunakan perintah cat lagi untuk melihat apa isi informasi di dalam file tersebut. Nah, sepertinya kita harus menambahkan SSH authorized. Kita harus menambahkan authorized key yang ditampilkan tersebut ke .ssh directory dengan user L directory. Jadi kita copy dulu authorized key yang udah ditampilkan. Lalu kita akses cd/home/l, lalu kita tampilkan file directory apa aja yang ada di dalamnya menggunakan ls-min-al. Di dalamnya ada directory .ssh dan sekarang kita akan menuju directory ssh dan menampilkan lagi direktori apa aja yang ada di dalamnya dengan ls-min-al. Nah, di sini sudah ada file authorized keys karena kami sudah melakukan penambahan sebelumnya di sini dengan komen v authorized keys untuk membuat file baru. Dan di dalamnya kami pastekan
menggunakan authorized keys yang tadi sudah ditampilkan. Nah, sekarang sudah ada file authorized keys di directory.ssh. Namun, file itu tidak memiliki executable permission, sehingga kita harus mengatur permissionnya dengan menggunakan chmod plus x authorized keys. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kasus Death Note 1 dari tahap footprinting dan resonance, dan selanjutnya ada gaining access. Nah, saya dengan NIM 1820098, Priscilla Alura 10, akan melanjutkan kasus dari Death Note 1 ini di tahap escalating privilege. Nah, di sini kita untuk step ke-6, kita akan menjalankan atau mengekskalasi privilege untuk mendapatkan root access, di mana kita akan menjalankan SSH privilege atau SSH client tool untuk mengubah user menjadi Kira. Dengan mengetikkan SSH Kira at 192.168.73.3. Nah, sekarang kita dapat lihat bahwa kita sukses mengubah user menjadi Kira. Dan sekarang kita akan membaca file kira.txt. Dengan cara ls strip al. Nah, kita sudah melihat muncul total 36, dan selanjutnya setelah kita sudah sukses mengubah user menjadi Kira, kita akan mengidentifikasi bahwa sepertinya isi file tersebut menggunakan encoded yaitu base 64 algorithm. Nah, selanjutnya kita akan decode kembali menggunakan echo. Dengan cara memasukkan cat kira.txt. Nah, di sini akan muncul kode dari decode tadi. Dari output tersebut, terdapat opt directory yang mungkin mengandung suatu informasi. Nah, oleh karena itu, kita harus mengubah si directory ini menjadi opt. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa file tersebut berisi tentang encoded yang menggunakan algoritma base 64. Nah, selanjutnya kita akan mendekode menggunakan echo. Kita copy teks yang tadi, lalu kita tambahkan echo di depan, echo lalu teks decodingnya, lalu tambahkan base 64 strip D, lalu enter. Nah, dari data output ini kita dapat melihat bahwa terdapat opt directory yang mungkin mengandung suatu informasi. Oleh karena itu kita harus mengubah si directory itu menjadi opt. Nah, sekarang kita cd lalu opt.
Jadi OPT ini berguna untuk memasukkan kita ke directory OPT yang terdapat di list, di mana tadi terdapat 2 directory dan sekarang kita ingin masuk ke OPT. Lalu selanjutnya CD OPT seperti yang tadi saya katakan. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam directory OPT. Nah, di dalam si directory OPT ini terdapat directory L. Nah, oleh karena kita harus mengecek apa yang terdapat di dalamnya dengan cara ls strip al. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat 3 directory lagi yang ada di directory OPT. Nah, ada titik 2 kali dan L. Nah, oleh karena itu kita akan masuk lagi ke directory L karena di directory OPT ini terdapat directory L. Nah, di cd directory L ini dan ternyata di dalamnya setelah kita cd.l, cd spasi L, kita dapat lihat bahwa di dalamnya ls-al. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat 2 directory lagi, yaitu fake notebook role dan juga kira case yang dapat kita lihat di layar. Nah, selanjutnya kita akan mengakses directory fake notebook role dan juga kira case untuk melihat apa sebenarnya isi dari directory tersebut. Nah, selanjutnya, jadi pertama kita akan mengakses terlebih dulu cd fake notebook role. Lalu kita tekan enter. Nah, untuk melihat isi CD dari fake notebook role ini, kita kembali menggunakan ls strip al. Nah, sekarang kita sudah dapat mengakses directory fake notebook role dan melihat isi directory-nya. Nah, di sana terdapat 2 file, yaitu case.wav dan juga hint yang berisi teks. Oleh karena itu, kita harus mendapatkan informasi dari kedua file tersebut dengan menggunakan perintah cat. Nah, selanjutnya kita cat spasi hint dan keluar use CyberSafe. Nah, ternyata isi dari case.wave ini harus dikode lagi menggunakan CyberSafe seperti perintah yang ada pada layar. Sehingga setelah kita lihat hint-nya, kita harus mendekodekan kembali isi file dari cat hint itu. Nah, menggunakan cyberchef.org. Nah, setelah kita input di layar dari CyberChef, setelah kita input dari hex, kita dapat lihat bahwa output yang dihasilkan itu adalah form base 64. Nah, selanjutnya kita akan memproses hasil ini menggunakan CyberChef kembali dengan form input dari base 64 ini untuk menemukan teksnya. Nah, bisa kita lihat di sini ada CyberChef. Kita akan mengkopikan kembali input tadi. Nah, kita akan buat dari from base 64.
Nah, output yang dihasilkan dari si from hex ini kita dapat lihat CGF, Z, C3, DK, dan selanjutnya. Nah, output yang dihasilkan dari hex ini yang akan kita masukkan lagi menjadi from base 64, karena sebelumnya dia masih dalam bentuk hex. Nah, setelah kita masukkan ke dalam form base 64, kita dapat lihat bahwa hasilnya adalah Nah, dapat kita lihat bahwa hasilnya ternyata adalah password Kira Iseville. Nah, password inilah yang akan menjadi password dari user kita. Nah, selanjutnya kita akan kembali lagi ke layar yang sebelumnya. Nah, kita akan menampilkan daftar perintah yang dapat dijalankan oleh pengguna. Dan saat ini perintah yang akan kita gunakan adalah sudo min-l. Nah, sekarang kita akan kembali ke layar. Di sini kita akan menampilkan daftar-daftar perintah apa saja yang ada. Nah, sudo min-l ini sendiri berguna untuk mengetahui apakah pengguna itu memiliki akses administratif atau bisa menjalankan program perintah tersebut sebagai root. Nah, dari sana kita bisa lihat bahwa kita memiliki all permission karena di sini dibuat user Kira may run the following commands on that node. Jadi kita memiliki akses all permission, di mana artinya kita telah berhasil untuk mengescalate the highest privilege untuk menjalankan semua perintah sebagai pengguna root ini tanpa batasan. Nah, selanjutnya kita akan setelah kita udah mendapat akses, kita masuk ke step 7, yaitu menjalankan the root flag. Nah, oleh karena itu kita pertama-tama harus menjalankan perintah sudo su untuk mendapatkan shell root. Nah, shell root ini yang akan memberikan kita akses penuh ke dalam sistem sebagai pengguna root, dan juga kita akan memindahkan direktori ke root dengan cara cdroot. Nah, saat ini kita akan menjalankan perintah untuk mendapatkan shell root terlebih dahulu dengan cara sudo, kemudian su. Nah, selanjutnya kita akan memberikan akses penuh ke sistem sebagai pengguna dengan cara memindahkan direktori ke root dengan cara cd/root. Nah, di sini kami memeriksa bahwa direktori root ini digunakan untuk mencari file penting dengan perintah ls-al karena kita ingin tahu apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Nah, dan ternyata di sini kita dapat menemukan file yang terakhir root.txt. Nah, jadi file root.txt inilah yang membuktikan bahwa keberhasilan eksploitasi dalam bentuk teks ASCII yang menunjukkan bahwa tujuan kita telah tercapai. Dengan cara kita klik lagi perintah cat root.txt. Nah, dan kita lihat bahwa muncul congrats, yang berarti kita berhasil dalam mengeksploitasi ini dalam bentuk teks ASCII yang menjadi tujuan awal kita. Nah, oleh karena itu kami dapat simpulkan bahwa kami mendapatkan akses root dan juga menemukan file root.txt yang mana inilah merupakan langkah akhir yang menunjukkan keberhasilan bahwa kami telah menyelesaikan tantangan dari Fulnhope.Node 1. Baik, kita akan masuk ke selanjutnya. Nah, kita masuk ke case kedua, yaitu GigaChat 1, di mana terdapat
3 tahap yang seperti saya jelaskan tadi. Ada tahap 1 kembali ke footprinting and resonance, tahap 2 gaining access, tahap 3 yaitu escalating privilege. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah footprinting dan resonance, di mana kita harus mendapatkan alamat IP dengan NetDiscover. Nah, hal ini digunakan untuk menemukan perangkat yang terhubung dalam jaringan lokal, khususnya pada antarmuka jaringan ETH0. Jadi kita akan run terlebih dahulu GigaChat-nya dari VirtualBox. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah menemukan alamat IP dengan NetDiscover. Nah, jadi hal ini digunakan untuk menemukan perangkat yang terhubung dalam jaringan lokal, khususnya pada antarmuka jaringan ETH0. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa alamat IP yang ditampilkan, kita dapat memilih keterangan MAC vendor juga atau hostname-nya, yaitu PCS Sistem Teknik GmbH. Mungkin ini sedikit agak loading, jadi mari kita tunggu. Karena untuk menemukan alamat IP ini dibutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin kita dapat menunggu sebentar. Nanti kurang lebih dari tampilan layar akan menampilkan 3 alamat IP yang kami temukan, dan kita akan memilih salah satu, yaitu si PCS Sistem Teknik GmbH. Tadi mungkin saya ulangi dari yang awalnya, cara kita untuk mendapatkan alamat IP, kita dapat mengetik sudo netdiscover i ETH0. Nanti kurang lebih setelah dilakukannya Nmap ini atau NetDiscover untuk mendapatkan alamat IP, kita akan melakukan Nmap lagi di 2 IP yang berbeda. Nah, sekarang kita dapat melihat bahwa terdapat 3 IP, ada 192.168.731, ada 192.168.732, 192.168.737. Nah, lalu kita di sini ada MAC vendor atau hostname, ada PCS Sistem Teknik GmbH, ada PCS yang di bawahnya juga PCS Sistem Teknik GmbH 2. Nah, lalu setelah itu kita akan memilih yang merupakan keterangan MAC vendor PCS Sistem Teknik GmbH. Oleh karena itu, kita akan melakukan Nmap di 2 titik IP, yaitu 192.168.732 dan 198.737. Dengan cara berikut, yaitu sudo nmap /pn/v 192.168.732 untuk nmap yang pertama, untuk IP yang pertama. Nah, ini digunakan untuk melakukan pemindaian port dan juga layanan pada alamat IP tersebut. Pada alamat IP 192.168.732. Nah, selanjutnya kita akan melakukan
Nmap untuk yang kedua 192.168.73.7. Untuk alamat IP kedua itu hal yang sama, yaitu pemindaian port dan juga layanan apa sih yang ada pada IP tersebut 192.168.73.7. Nah, di sini kita dapat menemukan tulisan bahwa 21/TCP OpenTP FTP, 22/TCP Open SSH, dan 30/TCP Open HTTP. Nah, dari sini dibuktikan bahwa terdapat 3 port yang terbuka, yaitu port 21 yaitu FTP, port 22 atau SSH, dan juga port 80 yaitu HTTP. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Gaining Access yang akan dijelaskan oleh rekan saya RNC. Oke, selanjutnya di case GigaChat ini akan dilanjutkan oleh saya, RNC Ratu Chelsea, dengan NIM 182.21166. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tahap 2 dan tahap 3 untuk case GigaChat ini. Yang tahap 2-nya yaitu merupakan tahap gaining access dan tahap 3-nya merupakan tahap escalating privilege. Jadi, pada tahap gaining access dalam case full and hub GigaChat 1 ini, tujuannya itu untuk mendapatkan akses awal ke sistem target. Nah, langkah-langkah yang diambil selama tahapan ini yaitu mencakup enumerasi layanan HTTP dan juga mencoba mengakses server FTP. Dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama adalah enumerasi HTTP service dengan kita mengunjungi halaman web di port yang terbuka. Kemudian nanti kita akan bisa melihat apakah ada informasi penting atau kelemahan yang bisa dieksploitasi. Kemudian selanjutnya kita akan mengakses server FTP-nya, di mana kita mengakses server FTP ini kita bisa menggunakan login anonymous untuk mengakses server FTP pada alamat IP targetnya. Kemudian kenapa kita pakai login anonymous itu karena metode ini sering digunakan karena beberapa server FTP itu mengizinkan akses anonim untuk memberikan akses publik ke file tanpa memerlukan kredensial pengguna khusus. Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk mendapatkan informasi atau akses awal ke sistem yang dapat kita gunakan sebagai pijakan untuk eksploitasi lebih lanjut. Dengan berhasil mengakses FTP server secara anonim, jadi penyerang dapat melihat daftar file dan juga mencari kelemahan lebih lanjut dari case GigaChat-nya ini. Nah, sekarang kita bisa langsung mulai saja tahap 2 ini, yaitu gaining access. Jadi karena sebelumnya kita sudah melakukan net discover dan juga sudah didapatkan IP target, IP targetnya yaitu didapatkan 192.168.737, dan kita juga sudah melakukan nmap dan didapatkan bahwa port HTTP yang terbuka itu adalah port 80. Maka kita bisa coba untuk mengunjungi HTTP di IP target terkait, terus kita titik 2, portnya itu 80. Nah, sekarang dengan kita mengunjungi port 80 ini, kita bisa melihat di website ini itu tidak ada hal yang berarti gitu. Kita bisa lihat di sini hanya ada tulisan welcome to GigaChat's Play version hahaha, yang dimana kita tidak bisa mendapatkan hal apapun dan tidak ada hal yang menarik di dalam websitenya ini. Sehingga kita coba untuk keluar saja dari websitenya. Kemudian kita sekarang coba untuk mengakses server FTP. Maksudnya mengakses server FTP pada IP target dengan perintah FTP, kemudian IP targetnya tadi yaitu 192.168.737.
Nah, ini kita gunakan untuk mengakses server FTP yang berjalan pada alamat IP targetnya itu. Nah, di sini kita tuliskan username-nya, yaitu kita isikan anonymous, kemudian passwordnya kita kosongkan saja atau langsung kita tekan enter saja di keyboard kita. Kemudian, nah selanjutnya kita bisa di sini kalau kita mendapatkan login successful gitu kan. Nah, jadi kenapa di sini kita menggunakan login anonymous itu karena ini tuh pada FTP itu adalah praktik umum, karena beberapa server FTP itu memungkinkan akses anonim untuk memberikan akses publik ke file tanpa memerlukan kredensial pengguna khusus gitu. Kemudian setelah kita berhasil login di sini, selanjutnya kita bisa untuk menampilkan seluruh daftar file dalam FTP server ini. Nah, caranya di sini kita gunakan perintah ls untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam FTP servernya ini gitu kan. Nah, kemudian kita dapatkan hasil, terlihat bahwa kita dapat hal yang unik, yaitu file bernama chat info-nya ini. Nah, karena ditemukan file yang menarik, yaitu file chat info ini, kita coba untuk mengunduh file chat info ini dengan command get. Kemudian setelah kita berhasil mengunduh filenya, kita selanjutnya kita keluar saja dari server FTP-nya dengan command quit. Kita tuliskan saja quit. Kemudian kita buka kembali file chat info tadi yang sudah kita download dengan command chat. Kita ketikkan saja. Nah, ternyata kita mendapatkan informasi bahwa kita dapat username, yaitu adalah chat, dan password yang diberitahukan di sini bahwa goto/dripinchat.png. Nah, mari kita coba untuk lihat yang kita peroleh dari petunjuk tersebut. Kita di sini coba untuk membuka HTTP, terus IP targetnya tadi 192.168.737. Kemudian karena kita mau dapatkan password, yaitu goto-dripinchat.png/dripinchat.png di browsernya. Kemudian kita mendapatkan halaman website di bawah ini. Nah, dari gambar ini, this is my favorite place to relax, ini menunjukkan bahwa kalau passwordnya ini akan berhubungan dengan nama tempat gitu. Jadi gambar ini tuh memberikan clue terkait dengan password yang ingin kita cari. Nah, karena ini akan berhubungan dengan nama tempat, berdasarkan clue-nya tersebut, kita coba untuk mengetahui tempat dari gambar tersebut. Jadi caranya kita coba screenshot terlebih dahulu gambar ini. Kemudian kita coba untuk menuju Google Image. Lalu kita klik kamera icon di sini. Dan kita mendapatkan hasil bahwa gambar dari tempat tersebut rupanya adalah Maiden's Tower, sehingga kita sudah mendapatkan informasi bahwa dengan kita menuju HTTP yang tadi, kemudian menuju HTTP yang /dripinchat.png tadi, kita mendapatkan bahwa itu merupakan Maiden's Tower, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan nih kalau username-nya adalah chat dan password-nya adalah Maiden's Tower. Selanjutnya, kita memasuki tahap yang ketiga, yaitu tahap Escalating Privilege di case full and half GigaChat 1 ini.
Nah, tahap escalating privilege di sini bertujuan untuk meningkatkan hak akses dari pengguna biasa menjadi pengguna dengan hak akses yang lebih tinggi atau misalnya root agar dapat mengendalikan sistem secara penuh. Dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan, yang pertama yaitu adalah login ke SSH dengan user chat. Jadi mengakses SSH menggunakan kredensial pengguna yang ditemukan pada tahap sebelumnya. Hal ini memberikan akses ke sistem target, namun masih hanya dengan hak akses terbatas. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu mencari dan kita menjalankan eksploitasi. Ini dalam kondisi loop karena berjalan dalam race condition. Yang kemudian supaya kita mendapatkan akses rootnya. Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk mengambil alih sistem dengan hak akses tertinggi atau root yang memungkinkan kita untuk melakukan apa saja di dalam sistem, termasuk membaca, mengubah, atau menghapus file penting. Setelah berhasil mendapatkan akses root, kita dapat mengakses file root.txt yang membuktikan keberhasilan eksploitasi dan menyelesaikan tantangan dari full NHAP di case GigaChat 1 ini. Nah, sekarang kita bisa langsung mulai saja tahap 3 ini, yaitu escalating privilege. Pertama-tama, kita jalankan terlebih dahulu perintah SSH chat @192.168.737 untuk mencoba terhubung ke server. Karena sebelumnya kita telah menemukan port 22, yaitu yang SSH yang terbuka, jadi kita akan login dengan pengguna chat yang tadi kita dapatkan dari file chat info. Selain itu, kita juga telah menemukan bahwa passwordnya adalah Maiden's Tower, sehingga kita bisa login ke SSH-nya dengan username chat dan juga passwordnya yaitu Maiden's Tower. Kemudian setelah kita masuk dengan username chat, kita coba untuk menampilkan daftar file dengan perintah ls. Dan kita temukan bahwa terdapat file yaitu user.txt. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari set UID binaries untuk eskalasi privilege-nya. Nah, karena ketika kita coba menjalankan perintah sudo -l, kita tidak dapat mendapatkan apapun karena command not found. Maka langkah selanjutnya adalah kita mencari file dengan izin setUID. Nah, kita perlu untuk menjalankan perintah find /min_perm min_u sama dengan s -4000 2 lebih dari /dev/null untuk mencari semua file dengan izin setUID di seluruh sistem. Nah, ini kita perlu untuk tunggu beberapa menit. Nah, di sini kita temukan salah satu file yang menarik, yaitu adalah file nil-rifsep ini. Nah, kita coba untuk mengeksploitasi file ini untuk mendapatkan hak akses yang lebih tinggi. Nah, pertama, kita keluar dulu dari user chat ini dan kembali ke Kali Linux. Lalu kita melakukan pencarian exploit menggunakan search exploit untuk snil. Jadi kita ketikkan search exploit snil. Dan hasilnya menunjukkan bahwa ada exploit yang tersedia untuk versi snil di bawah 14.8.16 yang dapat dilakukan untuk local privilege escalation. Kemudian kita unduh exploit dari GitHub dengan perintah wget. Lalu kita salin file exploit 47172.sh ini ke sistem target dengan perintahnya yaitu adalah scp 47172
sh chat at. Namun, sebelumnya kita kembali ke user chat lagi dulu untuk memberi izin eksekusi dengan perintah chmod plus x 47172.sh. Kemudian kita ke direktori ./47172.sh terlebih dahulu. Lalu kita perlu menunggu ini beberapa menit. Lalu di sini kita dapatkan kalau hasilnya itu statusnya failed. Sehingga kita perlu untuk jalankan exploit dalam loop, karena exploit ini bekerja dalam kondisi risk dan mungkin tidak berhasil pada proses percobaan pertama. Kita coba untuk menggunakan perintah while.2.do ./47172.sh dan. Kemudian ini kita perlu tunggu beberapa menit.
Oke, ini setelah menunggu beberapa menit, kita dapatkan hasilnya itu statusnya sukses. Lalu kita coba jalankan perintah ls-lah untuk menampilkan isi direktori dengan informasi lebih rinci. Namun sepertinya kita harus kembali ke direktori root dulu dengan perintah cd/root. Lalu jalankan kembali perintah ls-lah dan kita temukan bahwa terdapat file root.txt. Kemudian kita buka file root.txt ini dengan perintah chat root.txt untuk melihat isi di dalamnya dan kita mendapatkan hasil bahwa flag yang kita dapatkan itu 2 dari 2. Nah, file root.txt ini menunjukkan keberhasilan eksploitasi dan kita berhasil mendapatkan semua flag. Sehingga karena kita telah mendapatkan akses root dan menemukan file root.txt, ini merupakan langkah akhir yang menunjukkan keberhasilan dalam menyelesaikan tantangan menyelesaikan case dari Full NHub GigaChat 1 ini. Nah, mungkin itu dia video tugas besar keamanan informasi dari kami kelompok PO yang membahas case Death Note 1 dan juga GigaChat 1. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.